Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita diberikan nikmat Islam dan beserta iman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami meskipun dalam keadaan daring. Semoga beliau khususnya Pak Hafidz Syuhud diberikan kenikmatan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya presentasi saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, saudari Sri Wahyuni, dan langsung saja kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami rangkul bersama-sama, yang berjudul Ilmu Asbabul Wurud. Kita dalam Maqul Ulumul Hadis. Dan perkenalkan, nama saya Solihin, NIM 11904087, akan membacakan tentang pengertian asbabul wurud. Menurut arti, asbabul wurud adalah bentuk jamak dari kata asbah yang berarti tali. Menurut Ibnu Mansur dalam Kamus Lisan Al-Arab mengatakan bahwa arti asbah adalah saluran yang dijelaskan sebagai segala sesuatu yang menghubungkan suatu benda ke benda lainnya. Hal senada juga dikatakan dalam Mu'jam Al-Waid, yaitu segala sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan atau suatu jalan yang menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dari hukum itu sendiri. Demikian yang dikatakan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang ditulis oleh Suyuti. Adapun kata wurud adalah jamak dari maurid yang berarti air yang memancar atau air yang mengalir. Kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud asbah al-wurud itu adalah suatu atau sebab yang membatasi arti suatu hadis, baik itu dalam pengertian atau khas mutlak atau terbatas yang seterusnya. Al-Wahidi mengatakan bahwa konsep pengetahuan tentang asbah al-wurud hanya dapat diketahui melalui periwayatan dan mendengar dari mereka sahabat yang menjadi saksi peristiwa lainnya. Sebuah hadis dari ulama lain yang berpendapat bahwa mengetahui dari para asbah melalui korinah yang menginginkan, sehingga dalam hal ini ada tempat untuk terijtihad. Oleh karena itu wilayah ijtihad dibatasi hanya dalam menghadapi riwayat dan mentajriyah. Selanjutnya, fungsi asbabul wurud dalam menghubungkan kuasa hukum.
Di antaranya fungsi dari mengetahui asbahul wurud adalah untuk menentukan ada tidaknya tahsis dalam suatu hadis yang umum, membatasi kemutlakan suatu hadis, merinci yang masih global, menentukan ada tidaknya nas masuk dalam hadis, menjelaskan illat ditetapkannya suatu hukum, dan menjelaskan hadis yang sulit dipahami muskil. Definisi Al-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi asbah wurud al-wurud untuk menentukan tahsis dari yang umum, membatasi yang mutlak, serta untuk menentukan ada dan tidaknya nas dan masbuh dalam suatu hadis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kami pasrahkan kepada rekan saya pada Sri Wahyuni. Dipersilakan. Lancar atau air yang mengalir. Kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud asbah al-wurud itu adalah suatu atau sebab yang membatasi arti suatu hadis, baik itu dalam pengertian atau khas mutlak atau terbatas yang seterusnya. Al-Wahidi mengatakan bahwa konsep pengetahuan tentang asbah al-wurud hanya dapat diketahui melalui periwayatan dan mendengar dari mereka sahabat yang menjadi saksi peristiwa lainnya. Sebuah hadis dari ulama lain yang berpendapat bahwa mengetahui dari para asbah melalui korina yang menginginkan, sehingga dalam hal ini ada tempat untuk terijtihad. Oleh karena itu wilayah ijtihad dibatasi hanya dalam menghadapi riwayat dan mentajriyah. Selanjutnya, fungsi asbabul wurud dalam menghubungkan kuasa hukum. Di antaranya fungsi dari mengetahui asbahul wurud adalah untuk menentukan ada tidaknya tahsis dalam suatu hadis yang umum, membatasi kemutlakan suatu hadis, merinci yang masih global, menentukan ada tidaknya nas masuk dalam hadis, menjelaskan illat ditetapkannya suatu hukum, dan menjelaskan hadis yang sulit dipahami muskil. Definisi Al-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi asbah wurud al-wurud untuk menentukan tahsis dari yang umum, membatasi yang mutlak, serta untuk menentukan ada dan tidaknya nas dan masbuh dalam suatu hadis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kami pasrahkan kepada rekan saya pada Sri Wahyuni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dari kelas 3C Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi kelompok 11, yaitu tentang perbedaan asbabul wurud dan asbabul nuzul. Asbabul wurud adalah menerangkan tentang sebab-sebab kemunculannya suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asbabul nuzul adalah konsep tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa satu ayat, satu rangkaian ayat, atau satu surah. Kedua konsep ini menekankan pada peristiwa-peristiwa tertentu
yang bersifat parsial sebagai sebab bagi kemunculan nas. Selama ini baik asbabul wurud maupun asbabul nuzul selalu diasosiasikan dengan berbagai peristiwa atau kasus-kasus tertentu yang dianggap sebagai sebab bagi kemunculannya suatu nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Tetapi ternyata banyak di antara sebab-sebab kemunculan nas tertentu adalah nas itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa suatu nas dapat menimbulkan nas lain. Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa contoh yang diajukan dari berbagai catatan asbabul wurud dan asbabul nuzul, ternyata benar bahwa banyak sekali nas baik Al-Quran ataupun hadis yang memang muncul dan dipengaruhi oleh hadis atau Al-Quran. Di sisi lain, yang merupakan esensi dari asbabul wurud dan asbabul nuzul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.